Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment ça va? Hari ini kalian akan belajar tentang présenter de la famille, memperkenalkan anggota keluarga, masih level débutant A1. Mère, le père, et la mère, ya, ayah, ibu dari Pierre, Alexandre, dan Marie. Pierre, Alexandre, dan Marie adalah anak-anak dari Martin dan Benedict, les enfants. Pierre, Alexandre itu anak laki-laki, berarti le fils dari Martin dan Benedict. Kemudian Marie adalah la fille, anak perempuan dari Martin dan Benedict. Kemudian di sini Pierre menikah dan memiliki anak Jules, Pauline, et Sophie. Kemudian Marie juga menikah memiliki anak Matthew dan Louis. Anak-anak ini berarti cucu dari Martin dan Benedict. Berarti les petits enfants. Les petits enfants cucu. Kalau untuk cucu laki-laki berarti Jules dan Matthew itu le petit fils dari Martin dan Benedict. Kemudian Pauline, Sophie, et Louis itu la petite fille atau les petites filles karena banyak dari Martin dan Benedict. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian di sini Madam memiliki 4 kakak laki-laki dan perempuan. Karena kakak, maka gunakan grand, ya, grand frère atau grande sœur. Kalau adik berarti petit atau petite. Kemudian suami ini Marie, kemudian anak perempuan, anak laki-laki itu fille, ma fille, et mon fils. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan praktikan dimulai dari kakek, nenek, ayah, ibu kalian, ya. Kemudian kalian, terus adik atau kakak kalian. Kemudian, ini ada di buku Tongdongs di halaman 60 atau 60. Connaissez-vous la mère de mon père, c'est? Ini silahkan dilihat materi yang sudah Madam berikan. Kosakata la famille. Kira-kira kalau la mère de mon père itu apa namanya? Siapanya kita, gitu ya. Ini silahkan dicari mère itu apa, père itu apa. Berarti la mère, ibu dari ayah saya, c'est ma. Di sini sudah dibantu dengan mot-clé ada ma dan mon, ya. Karena ini perempuan berarti adjektif posesifnya juga menyesuaikan, yaitu ma. La mère, ibu dari ayah saya, c'est ma grand-mère, gitu ya. Kemudian kalau le père de ma mère, ayah dari ibu saya, c'est mon grand-père, gitu. Silahkan latihan. Le frère de mon père, c'est siapa? Le frère, saudara laki-laki dari ayah saya. Ya, berarti mon oncle. Kemudian la fille de ma tante, anak perempuan dari tante saya, c'est. Lihat di depannya. Kalau la berarti di sininya ma, kalau le berarti di sininya mon. La fille de ma tante, anak perempuan dari tante saya. Kira-kira apa? Sepupu perempuan berarti ma cousine. Kemudian le mari de ma mère, suami dari ibu saya berarti mon père. Kemudian yang terakhir la mère de ma cousine, ibu dari sepupu perempuan saya. Ini balik yang tadi berarti ma tante. Perlu diketahui dalam di Perancis itu tidak mengenal bude atau pak de, ya. Jadi mau itu kakak atau adik dari ayah atau ibu kita itu tante dan oncle, ya, adanya tante dan paman. Kemudian untuk mendeskripsikan nanti kan kalian di akhir menulis atau mendeskripsikan tentang keluarga kalian secara sederhana 40-50 kata. Tentu kalian membutuhkan aspek-aspek kebahasaan di dalamnya. Salah satunya adalah grammar. Nah, grammar di sini kalian harus wajib bisa, ya. Kata kerja yang dibutuhkan diantaranya ada être, avoir, ya, ada s'appeler, aimer, préférer, adorer terkait dengan kesukaan atau les goûts, ada faire, travailler, dan lain-lain. Ini nanti menyesuaikan, ya, kebutuhannya tergantung kalian mau mendeskripsikan apa saja. Tetapi yang paling inti adalah être, avoir, s'appeler, kemudian terkait dengan les goûts atau pekerjaan nanti, ya, travailler. Nah, ini harus dibiasakan betul bagaimana mengkonjugasikannya être, avoir, présent, ya, untuk orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak. Selain itu, kalian juga membutuhkan
tata bahasa terkait dengan adjektif kalifikatif untuk mendeskripsikan misalnya karakter gitu. Ayah saya misalnya, ayah saya kreatif, adik saya lucu, ibu saya baik hati, dan lain-lain ya. Adjektif kalifikatif ini hati-hati karena ada penyesuaian atau akord untuk feminan, maskulan, tunggal, dan jamak. Kemudian yang terakhir adalah adjektif posesif. Adjektif posesif yang tadi terkait dengan kepunyaan ini pasti untuk mendeskripsikan keluarga kita akan mengatakan ibu saya, ayah saya, adik saya, kakak saya, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Sehingga biasakan untuk selalu mengetahui kata benda itu feminan atau maskulan karena dampaknya adalah pada penggunaan adjektif posesif. Jadi kalau kalian tidak tahu kakek, nenek, laki atau perempuan, itu kalian akan kesulitan untuk menentukan ininya mong atau ma gitu ya. Jadi silahkan dipelajari kembali tata bahasanya terkait dengan verba, adjektif kalifikatif, dan adjektif. Selain itu, oke, saya jelaskan sedikit terkait adjektif posesif ya, mengulang kembali mungkin di mata kuliah grammar sudah dibahas. Kalau untuk mengungkapkan kepemilikan biasakan seperti kalian mengkonjugasikan ya dengan sujet je, tu, il, elle, on, ne, vous, il, elle. Je itu saya, kemudian kalau kata bendanya itu maskulang atau feminan atau feminan yang depannya itu adalah huruf voyelle, huruf hidup atau age, itu kalian gunakan mong ya untuk maskulang. Semua maskulang pakai mong, kemudian feminan juga pakai mong jika kata benda tersebut diawali dengan huruf hidup atau voyelle dan juga huruf konson age. Kemudian feminannya untuk kepemilikan saya ma, kemudian untuk jamaknya me gitu ya. Ini sangat gampang sekali, mong, mame, tong, tate, song, sase, notre, votre, leur. Kemudian kalau jamaknya nous, vous, leur. Ini sangat mudah, jadi silahkan diulang-ulang, banyak berlatih terkait dengan kepemilikan ya, latihan grammar itu banyak di internet atau di Francais. Kemudian vokabuler tentu saja kalian tidak akan bisa menulis atau berbicara dalam bahasa Perancis jika kalian tidak memiliki kosakata. Kosakata untuk menjelaskan tadi terkait dengan keluarga tentu saja kalian membutuhkan kosakata les membres de la famille. Kakek, nenek, ayah, ibu, kemudian paman, tante, itu apa dalam bahasa Perancisnya? Karena kalian menulis, jadi madam sarankan untuk biasakan menulis. Kalau ngomong berarti pratique untuk parler français. Kalau nulis berarti écrire. Silahkan ditulis ayah, ibu, paman, tante dalam bahasa Perancis itu apa. Perhatikan aksonnya, perhatikan tanda tire, dan lain sebagainya, jangan sampai tertukar. Kemudian kalian juga harus memiliki cakupan kosakata les identités personnelles, tentu saja paling tidak ada nom, prénom, la date de naissance, situation de la famille, profession ou activité, lieu et les intérêts et le caractère. Sebenarnya tidak harus semua kalian kuasai saat ini juga, tapi nanti bertahap ya, paling tidak kalian tahu bagaimana untuk menyampaikan nama, kemudian tanggal lahir atau umur, kemudian pekerjaan, paling tidak itu, dan satu lagi karakter ya, sifat. Kemudian profession, ayah bekerja sebagai apa, ibu apa, kakak atau paman tante apa gitu. Kemudian karakter, dan ini sudah dipelajari di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan identité, terkait dengan profession dan karakter. Karakter ini bisa fisik maupun non fisik ya, tapi jangan terlalu rasis. Dalam artian ya misalnya hanya mendeskripsikan bahwa rambutnya putih, rambutnya panjang atau keriting gitu ya. Itu tujuannya untuk mendeskripsikan, bukan untuk membedakan ras ya. Kemudian karakter misalnya bavard, kemudian gentil, intelligent, itu perhatikan karakter itu kan masuk kata sifat. Jadi nanti ada penyesuaian untuk maskulang, feminan, tunggal jamaknya. Ini hati-hati betul ketika menulis ya, karena sangat terlihat berbeda dengan ketika
Oke, ini beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan anggota keluarga ya. Silahkan ditulis kembali, ditulis ulang supaya kalian terbiasa dan tahu bagaimana menuliskannya ya. Ada les parents itu orang tua itu ada ayah dan ibu, le père, la mère, kemudian pasangan dalam artian suami istri, misalnya madame kan sudah menikah, jadi madame la femme de mon mari gitu. Madame istri dari suami madame. Le mari itu suami, la femme itu istri ya. Kemudian memiliki anak-anak, les enfants yang terdiri dari anak itu kan laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki le fils, cara bacanya le fils, kalau perempuan la fille. Perhatikan penulisannya fille ya, bukan ville. Pakai F. Kemudian kalau memiliki saudara, laki-laki maupun perempuan, laki-laki itu frère, le frère, lihat di sini ada aksen grave, kemudian saudara perempuan ada sœur. Jika kalian mau mengungkapkan kakak atau adik, laki-laki, perempuan, silahkan gunakan grand dan petit ya, tinggal sesuaikan. Kalau frère berarti maskulin, grand frère. Kalau sœur feminin, grande ada o-nya, sœur gitu ya. Petit juga sama, tinggal sesuaikan. Kemudian ada kakek nenek, grand-parent itu kakek nenek, kemudian grand-père itu kakek, grand-mère nenek. Ini gampang ya. Ya kalau laki-laki le, kemudian ininya menyesuaikan gitu. Kalau perempuan lah. Kemudian les petits enfants ya ditautkan cara bacanya. Cucu. Kalau cucunya laki-laki le petit fils. Ya, diambil dari oh iya madam, itu dari enfant dari sini ya, dari fils naik ke sini gitu. Jadi petit fils. Petite fille, cucu. Kemudian les beaux-parents itu mertua. Ya, mertua itu ada ayah, ada ibu. Les cousins itu ada sepupu, cousin, cousine. Kemudian ada buyut, kakek nenek buyut. Sama diambil dari kakek nenek tapi ditambahkan dengan l'arrière. Arrière itu artinya sebelumnya ya. Berarti kakek buyut yang dulu-dulu gitu sehingga ditambahkan arrière. Kemudian arrière petit enfant. Nah, ini diambil dari petit enfant tapi ditambahkan arrière berarti apa? Cicit ya, cucu. Kemudian ada lagi punya anak lagi berarti cicit. Kemudian les beaux-frères itu dari sini ya, dari beaux-parents. Ini kan kaitannya dengan mertua. Berarti kalau kita ada mertua sudah menikah, kita ada saudara, berarti adik kakak dari suami atau istri kita itu ipar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ipar, les beaux-frères. Kemudian les oncles, l'oncle, la tante itu paman, bibi, tante gitu ya. Ingat tidak ada bude gitu. Jadi kalau kalian mau mengatakan mau bude, mau pakde, paman ya sama, oncle atau tante. Kemudian neveu itu keponakan ya, le neveu, la nièce. Ya, silahkan mulai bukan untuk dihafalkan tapi dipelajari, sering-sering digunakan dalam latihan menulis atau berbicara sehingga nanti dengan sendirinya kalian tahu kosakata-kosakata semuanya. Kemudian, ini ada di buku Tongdongs di halaman 60 atau 60. Connaissez-vous la mère de mon père? C'est ini silahkan dilihat materi yang sudah madam berikan, kosakata la famille. Kira-kira kalau la mère de mon père itu apa namanya, siapanya kita gitu ya. Ini silahkan dicari mère itu apa, père itu apa. Berarti la mère ibu dari ayah saya, c'est ma. Oke, di sini sudah dibantu dengan mot-clé ada ma dan mong ya. Karena ini perempuan berarti adjektif posesifnya juga menyesuaikan yaitu ma. La mère, ibu dari ayah saya, c'est ma grand-mère gitu ya. Kemudian kalau le père de ma mère, ayah dari ibu saya, c'est mon grand-père gitu. Silahkan latihan. Le frère de mon père, c'est siapa? Le frère, saudara laki-laki dari ayah saya. Ya, berarti mon oncle. Kemudian la fille de ma tante, anak perempuan dari tante saya, c'est lihat di depannya. Kalau la berarti di sininya ma, kalau le berarti di sininya mon. La fille de ma tante, anak perempuan dari tante saya. Kira-kira apa? Sepupu perempuan berarti ma cousine. Kemudian le mari de ma mère,
Suami dari ibu saya berarti mon père. Kemudian yang terakhir la mère de ma cousine. Ibu dari sepupu perempuan saya, ini balik yang tadi berarti kan, berarti matong. Oke, perlu diketahui di Perancis itu tidak mengenal bude atau pak de ya. Jadi mau itu kakak atau adik dari ayah atau ibu kita itu tante dan oncle ya, adanya tante dan paman.